Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Musifa dari kelas 12 Tata Busana B. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara adalah novel karya Ahmad Fuadi yang telah diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2009, tepatnya di Jakarta. Dan tebal novel ini adalah 423 halaman. Novel ini termasuk dalam kategori novel religius yang bertemakan pendidikan. Novel ini menceritakan tentang dunia pendidikan di sebuah pesantren, lengkap dengan segala kehidupan santrinya. Sang penulis juga mengisahkan pengalaman hidup 6 orang pemuda yang menempuh pendidikan di sebuah pesantren terkenal bernama Pesantren Madani. Keenam tokoh tersebut adalah Alif Fikri yang berasal dari Padang, Atang yang berasal dari Bandung, Raja dari Medan, Dul Majid yang datang dari daerah Sumeneb, Said dari kota Mojokerto, dan yang terakhir yaitu Baso yang berasal dari sebuah daerah di Sulawesi Selatan bernama Goa. Keenam sahabat itu bersama-sama mengarungi kehidupan pendidikan di pesantren Madani. Di awalan buku ini menceritakan tentang Alif Fikri sebagai tokoh utama yang telah berhasil menjadi wartawan di Washington. Cerita berawal ketika ia mendapatkan pesan dari temannya yang bernama Atang yang telah menjadi orang sukses di Kairo. Ketika mendapatkan pesan tersebut, Alif teringat akan masa lalunya di Meninjau dan pesantren Madani bersama teman-temannya. Lalu, sang penulis juga menceritakan masa lalu Alif di Meninjau. Alif baru tamat madrasah negeri, sekolah sederajat SMP yang bernuansa Islam. Alif lulus dengan nilai tertinggi di Kabupaten Agam. Alif berencana akan melanjutkan pendidikannya ke SMA di Bukit Tinggi. Tetapi hal itu ditentang keras oleh Ama, yaitu ibu Alif, karena Ama menyuruh Alif melanjutkan pendidikannya ke madrasah aliyah. Ama beranggapan jika Alif menuntut ilmu dalam bidang agama, maka Alif bisa menggapai dunia maupun akhirat. Alif sangat kecewa ketika Ama melarangnya untuk melanjutkan ke SMA. Sampai Alif mengurung dirinya di kamar selama 3 hari. Pada suatu hari, Alif mendapatkan surat dari Pak Etek, yaitu paman Alif yang sedang belajar di Mesir. Dalam surat tersebut, pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan pendidikannya di pesantren Madani, tepatnya di Jawa Timur. Setelah membaca surat dari pamannya, Alif langsung membulatkan tekadnya untuk bersekolah di pondok pesantren Madani. Akhirnya, Alif berangkat ke Jawa Timur ditemani oleh ayah dan pamannya yang bernama Muncak menggunakan bus. Setelah menempuh 3 hari perjalanan, akhirnya Alif sampai di pondok pesantren Madani. Menjadi wajada. Inilah si penulis membuat judul bab selanjutnya yang menceritakan tentang tahap awal Alif dan teman-temannya bertemu. Keenam sahabat ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Bab selanjutnya di novel ini yaitu menceritakan tentang kisah menarik 6 sahabat ini. Mereka menamai persahabatan mereka dengan Sahibul Manara, dikarenakan tempat berkumpul favorit mereka adalah di sebuah menara. Setelah 4 tahun di Pondok Madani, ada suatu hal
yang membuat Alif kecewa dan sedih ketika dia mendapat surat dari teman lamanya yaitu Randai yang telah mengabarinya bahwa dia telah diterima di ITB. Diterima di ITB adalah harapan besar Alif dan Randai. Pada saat itu, pikirannya goyah dan berencana untuk berhenti sekolah di pondok pesantren Madani. Setelah 4 tahun berlalu, Alif diterima di salah satu universitas di Bandung, yaitu Universitas Pajajaran. Alif mengambil jurusan hubungan internasional dan berhasil menjadi wartawan Tempo. Kemudian, dia mendapat beasiswa ke Washington. Kekurangan novel ini adalah terlalu menggunakan bahasa daerah sehingga membuat pembaca yang bukan berasal dari Minangkabau kesulitan untuk mengerti arti kosakatanya. Oleh karena itu, di setiap kosakata di bawahnya dituliskan arti kosakata tersebut. Kekurangan dalam novel ini ditutupi oleh kelebihannya. Kelebihan novel ini yaitu dapat menyindir pembaca untuk merasakan suasana pesantren dan apa yang dilakukan oleh Alif dan kelima sahabatnya. Setelah membaca novel ini, kita akan menyadari bahwasannya pondok pesantren tidak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga memberikan ilmu umum. Selain itu, kita akan menghapus anggapan bahwa anak lulusan pondok palingan hanya akan menjadi pemuka agama. Kekurangan novel ini adalah terlalu menggunakan bahasa daerah sehingga membuat pembaca yang bukan berasal dari Minangkabau kesulitan untuk mengerti arti kosakatanya. Oleh karena itu, di setiap kosakata di bawahnya dituliskan arti kosakata tersebut. Kekurangan dalam novel ini ditutupi oleh kelebihannya. Kelebihan novel ini yaitu dapat menyindir pembaca untuk merasakan suasana pesantren dan apa yang dilakukan oleh Alif dan kelima sahabatnya. Setelah membaca novel ini, kita akan menyadari bahwasannya pondok pesantren tidak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga memberikan ilmu umum. Selain itu, kita akan menghapus anggapan bahwa anak lulusan pondok palingan hanya akan menjadi pemuka agama. Dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, novel ini dapat menginspirasi mengenai persahabatan, keikhlasan, kesungguhan, atau kerja keras, apalagi di Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan suku yang berbeda, sangat cocok sekali untuk diterapkan dan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perbedaan. Selain itu, semangat yang dilandasi oleh keikhlasan dan kerja keras dalam novel ini dapat memotivasi generasi muda untuk lebih baik menentukan masa depan yang baik dengan pendidikan. Mungkin cukup sekian review novel dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca novel ini sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.